Jemaat yang kekasih, kita telah tiba di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami sungguh bersyukur karena kami umat-umat-Mu boleh datang ke rumah-Mu ini dan beribadah kepadamu. Kami yakin dan percaya Engkau hadir dan menyambut kami di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Bapa, perdengarkanlah suara-Mu, karena sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan juga akan merenungkannya. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dan pengertian yang benar. Sebabnya Bapa, kami telah membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 55. Yesaya 55, kita akan membacanya ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita, karena saya akan mengajak kita semua membaca keseluruhan ayat bacaan kita dari ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dapat semua? Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Allah untuk firman-Nya. Haleluya. 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 Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Jemaat yang kekasih, kita bersyukur walaupun cuaca di luar agak mendung dan gerimis. Dikit tadi pagi juga hujan, semalam hujan. Namun karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan, kita semua boleh datang ke rumahnya ini dan kita dapat beribadah kepada Tuhan. Ini adalah hal yang sangat penting bagi umat Tuhan untuk datang di dalam satu persekutuan yang indah dengan umat-umat yang lain, dan juga di sana, di tempat ini, di persekutuan ini ada Tuhan. Apalagi yang kurang bagi kita bila Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Apalagi yang kurang bagi kita bila Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Meskipun keadaan pada saat ini kita semua masih di dalam perjuangan untuk mengalahkan pandemi COVID-19. Kita semua ada di dalamnya. Jadi karena COVID ini ada terjadi banyak perubahan. Sesuatu yang rutin kita lakukan tiba-tiba harus berubah. Sesuatu yang biasa kita lakukan sekarang sudah tidak kita lakukan. Ada hal-hal yang baru yang sebelumnya kita belum tidak lakukan, kita lakukan. Kita bahkan harus melakukannya. Jadi di sana sini terjadi perubahan. Pada waktu saya merenungkan tentang perubahan-perubahan, ternyata memang dunia ini terus berubah. Dari hari ke hari memang keadaan terus berubah. Tidak pernah ada sesuatu yang stuck, yang berhenti di tempat. Tidak. Semua terus mengalami perubahan.
Perubahan demi perubahan terus terjadi. Apalagi pada saat ini kita sedang mengalami pandemi. Seluruh dunia sedang mengalami pandemi. Perubahan yang drastis terjadi begitu apa bisa dikatakan ya? Begitu, kalau kata mengerikan ya, memang mengerikan. Karena sendi-sendi yang ada di tengah-tengah masyarakat di dunia ini berubah sekali. Kita bisa lihat bahwa masalah di sana sini terjadi karena perubahan-perubahan itu. Masalah kesehatan apalagi, masalah ekonomi apalagi, dan masalah-masalah yang lain. Sistem-sistem yang ada berubah sama sekali. Sistem pekerjaan, sistem pendidikan juga berubah. Dan juga di berbagai macam sektor semua sistemnya berubah sama sekali. Tidak ada yang berubah. Jadi kalau saya merenungkan bahwa yang tidak berubah di dunia ini yaitu perubahan itu sendiri. Karena dunia ini terus berubah. Tidak pernah dunia ini tidak berubah. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, saya melihat satu statement yang ya tanda kutip lah ya. Tapi saya bisa melihat ini bahwa perubahan yang terjadi, yang diizinkan oleh Tuhan, karena kita tahu di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa memang Tuhan mengizinkan terjadi kegoncangan supaya yang tidak tergoncangkan itu akan tinggal tetap. Jadi perubahan ini melayani Tuhan. Melayani Tuhan untuk apa? Untuk membawa umatnya semakin dekat kepada Dia. Bahwa perubahan-perubahan yang terjadi itu, meskipun memang masalah-masalah yang sangat berat itu melayani Tuhan untuk membawa umatnya semakin dekat kepada Dia. Itulah perubahan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan? Reaksi apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan? Reaksi apa yang harus dilakukan oleh kita orang-orang percaya? Jangan sampai salah, saudara. Karena ada banyak yang salah bereaksi. Karena setiap hari kita melihat berita-berita yang terjadi. Ya, reaksi-reaksi yang terjadi banyak yang salah, saudara. Seorang istri bakar suaminya, 2 berita sekaligus saya baca. Seorang ayah dicekik dulu anaknya, begitu anaknya sudah mati, dia gantung diri. Dan lain sebagainya. Ada upaya-upaya untuk merebut harta milik orang dengan cara terang-terangan, saudara. Dan itu terjadi di mana-mana. Bahkan korupsi dan lain sebagainya. Masalah-masalah kesehatan, obat-obatan, vaksin itu juga dipalsukan. Itu reaksi-reaksi yang salah. Umat-umat Tuhan tidak boleh memiliki reaksi yang salah. Kita harus memiliki reaksi yang benar. Kita harus sungguh-sungguh semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin karena tujuan Tuhan mengizinkan keguncangan terjadi. Perubahan-perubahan di sana sini terjadi untuk membuat umatnya datang kepada Dia. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang menjadi kebanggaan kita kadang-kadang? Apa yang menjadi sebenarnya kita merasa kita lebih tahu, lebih pintar, kita lebih ahli dan lain sebagainya. Saya banyak membaca buku, banyak belajar, banyak studi. Saya tidak akan merasa bahwa saya pintar. Kita kembali ke nol lagi. Semua kembali ke nol. Seolah-olah saat ini kita direset untuk kembali ke titik nol. Dan kita pada waktu kita ada di titik nol itu, kita diperhadapkan. Sebenarnya yang paling utama di dalam kehidupan kita itu apa? Siapa? Pertanyaan itu akan timbul. Pada waktu keadaan kembali kita kepada titik nol, pertanyaannya sekarang siapa yang lebih penting? Di dalam dunia ini siapa yang lebih penting? Apakah diri kita sendiri atau yang lain? Dan ternyata pada waktu keadaan dunia seperti ini, hal yang paling utama, yang paling dicari oleh manusia adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Mau orang yang pintar seperti apapun, larinya kepada Tuhan juga. Karena COVID ini menghantam bukan saja orang-orang yang di bawah, saudara, orang-orang rendah, bahkan kelihatan orang-orang yang kehidupannya
tidak mapan, ada di garis kemiskinan, malah mereka lebih imun kelihatannya. Jadi kita, saudaraku yang kekasih, COVID ini hantam pejabat, kelas-kelas menteri juga kena, saudara. Bahkan di luar negeri sana, presiden juga bisa kena, perdana menteri bisa kena, orang-orang penting bisa kena. Sehingga tidak ada yang utama di dalam dunia ini. Akhirnya manusia harus mengakui bahwa Tuhanlah yang utama. Amin, Bapak Ibu. Tuhanlah yang utama. Semua orang sekarang cari Tuhan. Gereja-gereja sekarang, saudara yang kekasih, sangat dicari oleh umat Tuhan. Meskipun ada ibadah online dan lain sebagainya, tapi di dalam berita yang saya dengar, banyak umat yang berusaha mencari ada ibadah yang sama seperti yang kita lakukan pada saat ini. Dan sudah pasti ada protokol yang harus kita lewati. Seperti kita tadi tes suhu, juga kita cuci tangan, dan kita menjaga jarak, kita memakai masker. Semua harus kita ikuti. Dan gereja kembali tertantang, umat Tuhan kembali tertantang. Kalau kita membaca di dalam Roma 8, di situ ada satu ayat yang mengatakan bahwa dunia sedang menantikan anak-anak Allah menyatakan dirinya. Jadi kita ini sedang dinantikan untuk menyatakan dirinya. Gereja sekarang seperti sedang sakit melahirkan. Jadi sedang ada di dalam satu proses untuk melahirkan sesuatu yang normal baru, yang akan membawa umat semakin dekat kepada Tuhan. Gereja, kita tidak bisa berpikir kita akan kembali seperti yang dulu lagi. Tidak bisa, saudaraku yang kekasih. Belum selesai COVID ini, sudah ada lagi berita akan ada lagi virus yang 10 kali lipat lebih jahat, lebih mematikan. Gereja harus melahirkan normal-normal yang baru juga. Dunia, negara boleh melahirkan hal yang baru. Gereja juga harus demikian di dalam hal iman kepada Tuhan, di dalam hal membawa umat semakin dekat kepada Tuhan. Gereja harus meramu sesuatu cara, suatu penata layanan yang baru untuk dapat melayani umat Tuhan, menjalani normal-normal yang baru di dalam dunia ini. Di dalam pembacaan kita Yesaya 55, kita melihat kalau pasal 55 ini, Yesaya itu biasa dibagi 3. Sebelum umat dibuang ke pembuangan, bagian yang kedua pasal 40 sampai 55 itu umat ada di pembuangan, kemudian 56 sampai 66 itu umat kembali dari tanah pembuangan. Di ujung pasal yang ke-55 ini firman Tuhan yang telah kita baca. Umat akan kembali menjalani normal yang baru. Mereka kembali dari tanah pembuangan, tapi sudah tidak seperti yang dulu lagi. Mereka membangun kembali tembok dan lain sebagainya, tapi masih ada di bawah kekuasaan asing. Sampai zaman Yesus datang ke dalam dunia, ada di bawah penjajahan Romawi. Sudah sesuatu yang baru harus dijalani oleh umat. Nah, pada waktu itulah keluar firman Tuhan kepada umat Israel. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Satu firman yang boleh memberikan kekuatan. Pada waktu saya baca berulang-ulang, saya merasa diberkati lewat pembacaan ini. Carilah Tuhan. Pada waktu saya baca carilah Tuhan, awal berpikir saya begini, loh kenapa kita suruh cari Tuhan? Dari kecil, dari lahir sudah dibaptis, orang tua dari lahir sudah, dari mengandung kita sudah Kristen, dan kita sudah tahu Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah ada di bawah pelayanan Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini, umat Israel ini umatnya Tuhan. Umatnya Tuhan, saudara. Kalau umat-umat yang lain, bangsa yang lain bukan, tapi ini mereka umatnya Tuhan. Tapi firman Tuhan yang keluar bagi umat Israel, bagi kita semua, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ternyata di dalam penjelasan ayat ini, saya mendapati bahwa cari Tuhan itu bukan seperti Tuhan yang ngumpet atau Tuhan yang hilang, atau seperti kita cari duit atau cari jabatan dan lain sebagainya. Tidak. Tapi cari Tuhan adalah
Kita berusaha memiliki hubungan yang semakin hari semakin akrab dengan Tuhan. Yang semakin hari semakin tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Hubungan itu perlu dibangun, saudara. Apa saja, dari tadi tidak kenal, kita menjadi kenal, kita kemudian jadi akrab, kita menjadi terbuka. Carilah Tuhan, penjelasannya demikian. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan, kita harus semakin memiliki hubungan yang semakin akrab dengan Dia. Umat Israel ditantang untuk memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, untuk memiliki pertumbuhan di dalam hubungan dengan Tuhan. Karena catatan berikutnya, selama ia berkenan ditemui. Jadi rupanya selama ia berkenan ditemui, perkenanan Tuhan kepada manusia, sebenarnya perkenanan Tuhan kepada manusia itu kapan saja mau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak kita. Amin, saudara. Perkenanan Tuhan seperti itu. Jadi 24 jam terus menerus, tidak terbatas waktunya. Jadi mau menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, mematuhi perintah-perintahnya, bagi Tuhan terbuka setiap saat. Cuma masalahnya ini, saudara, waktu kita yang terbatas di dunia ini. Waktu kita yang terbatas, karena kita ada di dalam satu antrean untuk kembali kepada Dia. Waktu kita yang terbatas. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasih, ayat ini mau berbicara kepada kita bahwa selama kita memiliki waktu untuk menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, ayo kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin memiliki kehidupan doa. Kita semakin rajin beribadah kepada Tuhan. Mau ibadah dari rumah, mau ibadah di gereja, silahkan. Tetapi kita harus semakin akrab dengan Tuhan. Harus semakin dekat dengan Dia. Kita harus memiliki hubungan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita sebagai umat yang memiliki waktu yang terbatas ini, saudara, kalau kita tahu waktu kita berapa lama di bumi ini, kita pasti akan memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk hidup dekat dengan Tuhan. Bahkan ayat berikutnya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat ini mau menerangkan bagian ayat yang sebelumnya tentang mencari Tuhan. Jadi kalau kita mau mencari Tuhan, yang pertama adalah kita harus berseru kepadanya selama ia dekat. Berseru kepada Tuhan selama ia dekat. Saudaraku yang kekasih, berseru kepada Tuhan itu, kalau di dalam penjelasan sederhana, adalah berdoa kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita mau mencari Tuhan, kita mau memiliki hubungan yang akrab, dekat dengan Tuhan, kita harus memiliki kehidupan doa. Kita harus memiliki kehidupan doa, berdoa, berdoa, dan berdoa. Berdoa pada waktu kita berbaring, berdoa pada waktu kita duduk, berdoa pada waktu kita berjalan, berdoa pada waktu kita berkendaraan, sepeda, motor, mobil, berdoa kepada Tuhan. Saya punya kebiasaan karena saya naik motor tiap hari ya, saya sering ngobrol sama Tuhan di motor. Saya sering mengungkapkan banyak hal kepada Tuhan di atas motor. Kalau di rumah, ya mungkin kalau sudah sepi-sepi, tengah malam, berdoa kepada Tuhan. Tapi anyway, kita harus tetap memiliki kehidupan doa. Ada jam-jam doa kita kepada Tuhan. Kenapa? Untuk memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, salah satunya kita harus berdoa. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan itu selalu dekat, saudara. Tidak pernah Tuhan jauh dari kita. Amin, saudara. Tuhan itu selalu dekat. Kita saja yang menjauhkan diri dari Tuhan, itu masalahnya. Yang pertama tadi, saudara kasih, kita memiliki keterbatasan waktu. Yang kedua, yang berseru kepada Tuhan karena Dia begitu dekat. Kadang-kadang manusia yang memutuskan untuk menjauh dari Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, kita sebagai umat Tuhan, kita harus dekat.
kita harus mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menolak kita. Kita memiliki waktu yang terbatas, saudara. Waktu itu ada 3 waktu. Yang pertama namanya waktu manusia, biasa disebut kronologi. Itu waktu itu berjalan nggak bisa diulang lagi. Yang sudah berjalan sudah, tidak bisa kita kembali muda, tidak bisa kita kembali ke masa lalu kita. Karena waktu kronologi itu waktu yang terus berjalan, tidak pernah berhenti sampai akhir dunia ini, dia akan terus berjalan. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan waktu untuk manusia. Waktu yang kedua adalah waktu yang kekal, waktu yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah terikat oleh waktu. Tuhan itu sifatnya kekal. Kalau Tuhan masuk ke dunia ini, dia membatasi dirinya seperti Yesus, jadi dari bayi, kemudian remaja, dewasa, kemudian dia disalibkan dan dia terangkat. Dia masuk ke pusaran waktu manusia. Tapi waktu Yesus yang sebenarnya adalah waktu yang kekal. Karena di Wahyu dikatakan Yesus itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tetapi Tuhan tidak memiliki yang awal dan yang akhir. Dia adalah kekal. Dia justru mau membawa manusia untuk tinggal bersama-sama dengan dia di dalam kekekalannya. Tetapi ada satu waktu lagi yang harus ada di dalam kehidupan kita, yang namanya Kairos. Waktu Tuhan melawat manusia. Itu tadi yang saya katakan. Waktu itu kapan saja, kedekatan itu kapan saja ada, dimiliki oleh manusia. Yang jadi masalah adalah bukan Tuhannya, tetapi manusianya, yang kadang-kadang tidak punya waktu untuk berdoa, yang kadang-kadang menyia-nyiakan waktu perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Nah, jemaat yang kekasih, di bagian yang kedua, selain doa, ayat 7 katakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiknya ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan seterusnya. Ayat ini berbicara tentang pertobatan. Kenapa saya harus bertobat? Saya kan orang Kristen. Saya sudah bertobat dan dibaptis. Itu model pertobatan yang pertama. Namun ada pertobatan yang kedua, yang harus dilakukan oleh siapa saja. Pertobatan yang kedua adalah pertobatan cara berpikir yang benar. Itu sebabnya di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan Allah sudah ada, sudah datang. Bertobat. Bertobat demikian dijelaskan adalah perubahan cara berpikir. Cara berpikir dunia ini harus dirubah dengan cara berpikir surgawi. Cara berpikir kita yang terkontaminasi oleh cara berpikir dunia harus kita rubah supaya kita memiliki cara berpikir yang dari atas. Karena repent, bahasa Inggris ya, repent, bertobat, itu terjemahannya, bahwa kita harus kembali ke atas. Kembali, pen, ke atas, penthouse ya, asal kembali ke atas, kembali kepada cara berpikirnya Tuhan, kembali kepada cara berpikirnya kerajaan sorga. Kita memang ada di dalam dunia ini, tetapi cara berpikir kita bukan dengan cara dunia, tetapi cara berpikir kita adalah cara berpikir sorga, cara berpikir kerajaan sorga, cara berpikir yang diikat oleh hukum kerajaan sorga, di mana kebenaran harus di atas segala-galanya. Ya, saudaraku yang kasih, di dalam memutuskan segala sesuatunya harus kembali kepada caranya Tuhan, bukan kepada cara manusia. Memang dalam banyak hal ini banyak manusia jatuh. Memang sudah Kristen sih, tetapi kadang-kadang cara berpikirnya tidak Kristen. Cara berpikirnya tidak di dalam kebenaran. Sehingga ada banyak anak-anak Tuhan, baik di dalam pemerintahan maupun di dalam masyarakat, banyak yang jatuh karena cara berpikir yang salah. Banyak yang menjadi korban karena nilai-nilai dunia ini lebih menguasai dirinya. Saudaraku yang kekasih, dua hal ini harus terjadi di dalam kehidupan kita.
bahwa kalau kita mau memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, kita harus memiliki kehidupan doa. Doa harus terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Doa harus menjadi jalan hidup kita. Saudaraku yang kekasih, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus bertobat? Karena kita harus ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Karena rencana dan rancangan Tuhan memang membawa kita ke sorga. Ya. Memang Tuhan yang membawa kita ke sorga. Tapi selama kita ada di dalam dunia, maksud rencana dan rancangan Tuhan harus jalan di dalam kehidupan kita. Kalau cuma masuk sorga aja, begitu bertobat pulang aja sekalian. Tidak perlu ada di dalam dunia ini. Namun kita yang sudah bertobat ini, yang sudah diselamatkan ini, harus memiliki kehidupan doa. Harus terus bertobat, terus menerus. Setiap hari kita bertobat dari cara berpikir kita yang salah. Supaya apa? Supaya rancangan dan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita masih hidup dengan nilai-nilai dunia, kita memiliki kehidupan doa yang Senin Kemis, yang kadang berdoa, kadang tidak, maka rencana dan rancangan Tuhan itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena doa dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita untuk memiliki hubungan dengan Dia. Tuhan itu adalah supranatural. Kita adalah yang natural. Yang menjembatani itu adalah doa. Supaya maksud dan rencana dan rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus berdoa. Supaya cara berpikir kita menjadi cara berpikirnya Tuhan, kita juga harus bertobat. Saya dan saudara harus terus-menerus bertobat. Bila kita mendapati cara berpikir kita salah, cara kita melaksanakan satu kebijaksanaan salah, kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Dan kita harus terus perbarui cara berpikir kita untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam tema yang diberikan oleh PGI bahwa belajar adalah kekuatan seorang saksi, maka kita harus terus belajar. Belajar dan belajar supaya kita juga yang ada telah diselamatkan ini, yang memiliki kehidupan doa, yang memiliki cara berpikir dengan nilai-nilai surgawi, kita dapat menjadi saksi bagi dunia ini. Karena keinginan Tuhan adalah untuk memulihkan dunia ini. Meskipun banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Ada banyak orang sudah tidak mau bersaksi lagi. Ada banyak orang sudah tidak mau menjadi berkat lagi. Ada banyak orang sudah tidak mau melayani lagi. Kenapa? Gara-gara ada masalah COVID ini. Tidak, saudaraku yang kekasih. Kita hanya merubah mungkin normal dengan normal-normal yang baru, tetapi hati kita, hidup kita tetap kita persembahkan kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh belajar dari firman-Mu pada hari ini. Mampukanlah kami Tuhan, yang tidak mampu ini, yang penuh dengan kelemahan ini, untuk terus-menerus mencari Tuhan, meskipun banyak sekali tantangan yang harus kami hadapi. Mampukan kami memiliki kehidupan doa, supaya kami memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Terjadi keselarasan antara kehendak Tuhan dan juga kehendak kami. Karena kami terus-menerus diubahkan lewat pertobatan kami. Cara berpikir kami diubahkan oleh Tuhan dari cara berpikir duniawi di cara berpikir surgawi. Terima kasih Bapa dalam surga. Mampukanlah juga kami untuk menjadi saksi Tuhan. Karena Tuhan mau memakai kami dalam rancangan dan rencana-Mu untuk menjadi berkat bagi dunia. Apa yang menjadi keinginan hati-Mu ya Bapa, supaya bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang kekasih, mari